Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, yang insya Allah selalu mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang materi pertama di persamaan garis lurus ya. Kemarin kita belajar tentang persamaan garis lurus, yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Y sama dengan mx plus c pada bidang kartesius. Nah, kemarin kita sudah menggambar grafik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bukan lagi menggambar, tetapi menyatakan persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita mencari garis lurus, persamaan garis lurus ya. Menyatakan persamaan garis lurus jika grafiknya diketahui ya. Jika grafiknya diketahui. Nah, kalau kemarin kita menggambar grafik dari persamaan garis lurus, kalau sekarang kebalikannya, dari grafik kita akan menyatakan persamaan garis lurus ya. Nah, ada dua persamaan garis lurus yang akan kita pelajari ya, yang di sini persamaan garis lurus ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari itu ada namanya persamaan garis. Garis Y sama dengan MX ya. Y sama dengan MX saja. Nah, Y sama dengan MX. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Oke. Nah, jadi ini dua hal yang akan kita pelajari di menyatakan persamaan garis lurus jika sudah diketahui grafik fungsi grafik persamaan garis lurusnya ya. Oke, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang yang A ini ya. Persamaan garis Y sama dengan MX ya. Oke, kita langsung saja membahas persamaan garis Y sama dengan MX ini. Oke, yang pertama yang A ya. Yang A-nya itu persamaan garis Y sama dengan MX. Y sama dengan MX. Nah, untuk menyatakan garis lurus ya, untuk menyatakan persamaan garis lurus, nah, dari gambar yang sudah diketahui atau dari grafik ya, dari grafik kita harus mencari hubungan ya, mencari hubungan absis ya, absis atau sumbu X dengan ordinat ya, ordinat atau sumbu Y-nya ya. Absis sumbu X dengan ordinat sumbu Y yang dilalui oleh garis tersebut. Dilalui oleh garis tersebut. Nah, untuk lebih paham ya,
Ya, untuk lebih paham bagaimana cara mencari hubungan antara absis X dan ordinat Y yang dilalui oleh garis atau menyatakan persamaan garis lurus dari grafik, mari perhatikan grafik berikut ya. Nah, grafik berikut. Nah, garis ini ya, lihat garis lurus yang melewati atau pada grafik di atas ya. Nah, garis lurus pada grafik di samping ya, di samping. Nah, melalui titik, nah, melalui titik 0,0 yang ini ya, 0,0 yang pas di sini. Kemudian titik berapa saja dan titik 4,2 yang ini ya. 4,2. Ya, ketika X-nya 4 dan Y-nya 2 ya pada titik ini. Titik 0,0 yang ini Pak kuningkan itu dan yang titik 4,2 yang Pak lingkar itu ya, titik hitam yang Pak lingkar. Oke, nah dari titik ini nanti kita bisa mendapatkan persamaan garisnya ya. Dari titik ini kita bisa mendapatkan persamaan garis ya. Nah, kita ambil ya, misalkan ketika melewati titik 0,0 ya, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti di sini apa? X-nya ya, ketika 0,0 maka X-nya 0, Y-nya 0 ya. Maka ketika Y-nya 0 berarti 0 sama dengan M dikali 0 plus C ya. Ya, oke. Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Maka 0 sama dengan M kali 0, 0 ya. 0 plus C. Maka C-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan C-nya itu sama dengan 0. Ya, C-nya sama dengan 0. Oke, sekarang ketika titik 4,2. Nah, ketika titik 4,2 ya. Ketika titik 4,2. Nah, berarti di sini X-nya 4, Y-nya 2. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan MX plus C. Ya, Y-nya berapa? Y-nya 2 sama dengan M dikali 4. X-nya 4. Ya, ditambah C-nya berapa tadi kita dapatkan di pertama? C-nya itu 0. Ya, berarti 2 sama dengan M dikali 4. Berarti 4M ya. Ditambah 0 ya, berarti 4M. Nah, 4-nya kita pindahkan ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Maka menjadi pembagian. 2/4 sama dengan M ya. Maka kita mendapatkan M-nya 2/4 itu sama dengan setengah ya. Nah, sama dengan setengah. Ya, sama dengan setengah. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus umumnya. Kita sudah dapatkan M, kita dapatkan C. Nah, masukkan ke rumus umum. Masukkan ke rumus umum. Yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Berarti Y sama dengan M-nya berapa? M-nya setengah dikali X plus C-nya berapa? 0 ya. Berarti Y sama dengan setengah kali X berarti setengah X plus 0 tetap setengah X. Jadi inilah persamaan garisnya.
yaitu Y sama dengan setengah X ya. Ya, jadi itu ya untuk mendapatkan persamaan garis. Nah, persamaan garis yang pertama kita lihat dulu titik-titiknya ya. Ketika titik 0,0 ya, apa yang terjadi? Kita dapatkan di sana C-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ketika titik 4,2 berarti kita masukkan X-nya 4, Y-nya 2. Sehingga di sana kita bisa mendapatkan M-nya ya. M-nya itu adalah setengah. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus umum yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Nah, Y sama dengan M-nya itu setengah X ditambah C-nya 0. Berarti Y sama dengan setengah X. Maka persamaan garis dari grafik tadi, grafik di atas yang tadi itu adalah Y sama dengan setengah X. Nah, dari persamaan grafik tadi, persamaan garis yang tadi dapat kita ngambil kesimpulan bahwa nah ini ya yang pentingnya di sini. Pak kotakin ya. Nah, pentingnya di sini. Pentingnya yaitu Pak tulis pakai warna lain ya, warna putih aja. Ya, jadi ini kesimpulannya bahwa persamaan garis yang melalui titik 0,0 ya dan titik X1, Y1 ya yang tadi itu X1, Y1 ya X1, Y1 yaitu nanti ada nilainya kayak tadi 4,2 ya misalkan berarti itu X1 dan Y1. Nah, untuk mendapatkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan Y1 dibagi Y1 dibagi X1 dikali X ya. Jadi ini persamaan garisnya Y sama dengan Y1 per X1 dikali X ya. Nah, kemudian jika Y1 per X1 sama dengan M, maka persamaan garisnya adalah apa? Y sama dengan MX ya. Oke. Ya, seperti tadi seperti judul awal bahwa persamaan garis Y sama dengan MX ya, di mana M-nya di sini itu adalah Y1 per X1 ya. Oke, jadi intinya adalah ketika grafiknya itu melewati titik atau melalui titik 0,0 dan titik X1, Y1 seperti tadi contohnya 4,2 atau nanti 1,3 ya. Nah, maka rumus untuk persamaan garisnya yaitu adalah Y sama dengan Y1 per X1 dikali X ya. Nah, jadi ini yang putih Pak kotakin itu ya. Nah, di mana Y1 dan X1 itu adalah M ya, M-nya. Nah, maka persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX ya. Oke, paham sampai sini ya untuk mendapatkan persamaan garis. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis ya tinggal kita bagi saja Y1 per X1 ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, tentukan persamaan garis lurus pada gambar berikut. Nah, kita punya dua gambar.
Ya, kita punya garis, dua garis L1 dan L2 nih. L1 yang ini yang lingkar biru, kemudian L2-nya itu yang lingkar merah. Ya. Oke. Yang untuk L1, nah, lihat garis L1. Garis L1. Garis L1. Nah, melalui titik apa? Melalui titik 0,0 dan titik berapa di situ? Yang ini ya, lingkar kuning nih, bulat tapi Pak lingkar kuning itu adalah titik berapa? 4,1 ya. 4,1. Nah, berarti persamaan garisnya sehingga persamaan garisnya bagaimana? Y sama dengan Y1 per X1 dikali X ya. Oke, Y sama dengan Y1 per X1 dikali X. Nah, berarti Y1-nya berapa ini? Y1-nya berapa? Karena dia. Ya, Y1-nya itu adalah 4 kali 1 ya. Oke. 4,1 berarti Y1-nya 1, X1-nya 4 ya. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1 per 4X ya. Ini persamaan garis. Nah, ingat 4,1 berarti X1-nya itu adalah 4, Y1-nya adalah 1 ya. Ingat itu ya. Berarti tinggal kita bagi. Berarti kita mendapatkan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 1 per 4X. Kemudian untuk garis 2. Nah, garis L2. Nah, melalui titik 0,0 dan titik berapa? Titik minus 2,2 ya. Nah, minus 2,2 ya yang ini lingkar kuning. Garis merah lingkar kuning. Ya, berarti dia melalui titik 0,0 dan titik minus 2,2 ya. Nah, sehingga persamaan garisnya berapa nih? Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan Y1 per X1 X ya. Oke, Y sama dengan Y1 per X1 dikali X. Berarti Y sama dengan Y1-nya berapa? Ingat, Y1-nya berapa tadi? Kalau minus 2,2 berarti X1-nya minus 2, Y1-nya 2. Berarti 2 dibagi minus 2X. Berarti berapa nih? Nah, 2 dibagi minus 2. Berarti Y-nya itu sama dengan 2 bagi minus 2 yaitu minus 1. Berarti minus X jadinya ya. Jadi persamaan garisnya yaitu Y sama dengan minus X. Ya, jadi begitu caranya kita untuk mencari persamaan garis pada titik 0,0 dan titik X1, Y1. Tinggal kita bagi Y1 per X1. Oke, biar makin paham. Oke, sekarang kita coba nih lagi. Tinggal satu kali ya, kita coba. Biar semakin paham. Oke, sekarang lihat sama seperti yang tadi ada
2 titik L1 lingkar biru, kemudian ada L2 lingkar merah. Ini masih melewati titik 0,0 ya. Oke, berarti untuk garis pertama. Garis L1. Oke, melalui titik apa saja? Melalui titik 0,0 dan titik berapa di situ? 3,2 ya. Melalui titik 0,0 dan 3,2. Berarti persamaan garisnya bagaimana? Y sama dengan Y1 per X1 dikali X ya. Nah, berarti X1-nya berapa? Y1-nya berapa? Ya, ini X1, di sini Y1. Y1. Y1-nya 2 per X1-nya 3X. Berarti persamaan garisnya adalah 2 per 3X ya. Persamaan garisnya. 2 per 3X. Oke, kemudian untuk garis L2. Nah, melalui titik apa saja? 0,0 dan titik berapa itu? Ayo, yang ini ya. Yang garis biru yang ini. Berapa itu? Minus 1,3 ya, minus 1,3. Oke, berarti Y sama dengan Y1 per X1 dikali X. Y sama dengan Y1 per X1. Y-nya sama dengan Y1-nya berapa? Y1-nya 3. Per X1-nya berapa? X1-nya itu adalah minus 1. X. Berarti Y-nya berapa itu? 3 per minus 1. Berarti minus 3X ya. Oke, jadi persamaan garis untuk L2-nya itu adalah minus 3X ya. Minus 3X. Oke, baik. Jadi cukup sampai di sini yang Pak sampaikan untuk hari ini. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Berarti tidak melewati titik 0,0 lagi ya. Nah, tidak melewati titik 0,0, melainkan ada titik yang lain ya. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian ya persamaan garis Y sama dengan MX yang bisa Pak sampaikan. Ya, jadi ingat intinya persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan titik X1, Y1 itu adalah tinggal membagi Y1 per X1 ya. Y sama dengan Y1 per X1 dikali X ya. Oke, karena Y1 per X1 itu adalah M. M itu dinamakan nanti gradien ya. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Nah, tadi juga kita sudah membahas dua contoh ya, dua contoh persamaan garis lurus ya. Oke, baik, cukup sekian yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipelajari ya. Catat pelan-pelan kemudian dipelajari. Baik, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.